Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Tentunya informasi ini teman-teman pastinya banyak yang menanyakan terkait untuk pelaksanaan P3K nantinya, terkhusus untuk formasi P3K Guru ya teman-teman. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info terbaru seputar CPNS dan P3K di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke informasi untuk pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2021. Di sini terkait untuk berbagai macam pertanyaan yang teman-teman ajukan, tentunya terkait dengan jadwal seleksi, kemudian persyaratan yang akan dibawa nantinya, kemudian juga passing grade. Di sini kami berinisiatif langsung menanyakan ke layanan helpdesk P3K Guru di tahun 2021, yaitu langsung ke Telegram GTK Kemendikbudristek, dan kami langsung mendapatkan jawabannya teman-teman. Di sini pertanyaan yang kami ajukan yang pertama adalah terkait dengan jadwal ujian seleksi kompetensi P3K Guru. Terus kami menanyakan tanggal berapa mulai pelaksanaannya untuk tahap 1. Dan di sini langsung direspon dan dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek, dan jawabannya seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menghubungi kami. Perihal tersebut belum ada informasi lebih lanjut, dan untuk informasi terbaru silakan kunjungi website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian di sini kami menanyakan pertanyaan kedua, yaitu mengenai syarat untuk ikut ujian P3K Guru. Apakah peserta nanti wajib swab test atau rapid test atau divaksin? Nah, kemudian langsung dijawab lagi oleh admin dari GTK Kemendikbudristek. Mana sini jawabannya, selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan adminnya ya. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 itu wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dengan syarat sebagai berikut, yaitu melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif, yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CSN tahun 2021. Kemudian menggunakan masker 3 lapis 1/3 play dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 yang akan dilakukan. Khusus bagi peserta seleksi CSN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali itu wajib sudah divaksin dosis pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi ini jawaban dari GTK Kemendikbud terkait dengan persyaratan tambahan yang harus rekan-rekan guru honorer atau peserta P3K Guru di tahun 2021 persiapkan. Kemudian kami bertanya lagi terkait hal tersebut. Di sini teman-teman, yaitu apakah nanti peserta akan difasilitasi terkait swab atau rapid test ya. Kemudian dijawab oleh adminnya lagi GTK Kemendikbud bahwasanya PCR atau rapid test itu ditanggung oleh peserta teman-teman. Jadi ini ya jawaban untuk terkini ya, apakah nanti kedepannya perubahan kita tahu, dan ini adalah jawaban dari admin GTK Kemendikbud terkait dengan syarat tambahan untuk peserta nantinya harus dipersiapkan agar bisa ikut ujian seleksi P3K Guru. Kemudian terkait dengan passing grade juga kami tanyakan, kalau pengumuman passing grade kapan? Kemudian dijawab saat ini passing grade itu belum dirilis. Untuk informasi terbaru silakan memantau laman resmi kami, yaitu di guru-p3k.kemendikbud.go.id teman-teman. Jadi sampai saat ini memang untuk jadwal P3K Guru
masih belum ada informasinya kapan akan diumumkan. Dan bagi teman rekan-rekan yang ingin juga langsung menanyakan, bisa langsung gunakan layanan helpdesk seleksi P3K Guru tahun 2021, yaitu di sini ada tiga layanan helpdesk, dan saya sarankan gunakan saja Telegram bagi rekan-rekan yang ada Telegramnya, karena responnya cepat ya teman-teman. Apabila kita menggunakan Telegram sudah kami lakukan. Kemudian informasi tambahan untuk daerah di Kabupaten Jepara, di sini ada info pemberian vaksinasi bagi warga Jepara peserta SKD yang mendaftar di Pemkab Jepara, dapat dicek di akun Instagram @bkdjepara, di mana pemberian vaksinasi untuk peserta SKD ini yang mendaftar di Pemkab itu dilaksanakan di Puskesmas mulai hari Senin 30 Agustus, di mana peserta wajib membawa fotokopi KTP dan kartu ujian. Detail pelaksanaan akan disampaikan di Dinkes Kabupaten Jepara. Namun di sini apakah untuk P3K juga akan difasilitasi untuk vaksinasi bagi rekan-rekan nantinya? Silakan yang bagi daerah rekan-rekan guru honorer maksud kami yang di daerah Jepara, silakan menanyakan langsung ke Dinas Kesehatannya apakah peserta P3K guru honorer juga bisa mendaftar untuk ikut vaksin bagi rekan-rekan guru honorer yang belum vaksin, karena sudah kita ketahui bahwasanya untuk daerah Jawa, Madura, dan Bali itu wajib vaksin untuk ikut seleksi CASN di tahun 2021 seperti itu rekan-rekan. Jadi itulah informasi yang dapat kami sampaikan, dan untuk lebih jelasnya lagi juga kami akan memutarkan kembali video terkait dengan cara menggunakan CAT UNBK P3K 2021, karena hal ini sangat penting untuk rekan-rekan guru honor ketahui terkait untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2021. Jadi sebelum adanya pengumuman resmi terkait dengan jadwal, selain sambil belajar tentunya rekan-rekan guru harus mengetahui aplikasi yang akan digunakan untuk ujian seleksi kompetensi nantinya. Jadi silakan simak video sampai selesai untuk melihat cara menggunakan CAT UNBK Kemendikbudristek seleksi kompetensi P3K guru. Oke, silakan disimak videonya sampai selesai teman-teman. Berikut saya akan sedikit memperlihatkan aplikasi yang akan digunakan. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu, Pushmenjar Cat aplikasi. Di halaman depan Bapak Ibu ketika masuk ruangan berhadapan dengan alat yang akan Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Di sini harus memasukkan username dan password. Username dan password ini Bapak Ibu akan mendapatkannya dari panitia tempat ujian. Sebelum Bapak Ibu masuk ruangan, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu peserta. Di kartu itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password. Nah, karena username dan password ini sifatnya personal, perorangan, maka nanti panitia di lokasi ujian akan melakukan verifikasi terhadap data Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu datang ke lokasi ujian, mohon biodata seperti KTP atau SIM Bapak Ibu tetap harus siapkan. Karena apa? Karena panitia setempat harus memverifikasi bahwa Bapak Ibu adalah peserta yang memang harus yang berhak mendapatkan kartu peserta. Kemudian di ruangan ujian Bapak Ibu memasukkan username dan password, kemudian Bapak Ibu mengklik login. Setelah mengklik login, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman berikutnya. Ini yang kami tampilkan hanya ilustrasi karena tampilan yang sebetulnya belum boleh diakses. Di tampilan berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk umum. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk Bapak Ibu harus mengerjakan selama berapa lama, soalnya seperti apa, kemudian kalaupun ada waktu tunggu di sini dijelaskan. Ada waktu tunggu selama berapa menit dengan ditandai berubahnya warna tombol mulai dari warna merah menjadi biru untuk memulai ke tes yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu mohon petunjuk ini Bapak Ibu baca. Karena apa? Karena ketika nanti pindah dari soal kompetensi ke wawancara, maka Bapak Ibu harus menunggu warna tombolnya dari merah menjadi biru. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah membaca petunjuk umum, Bapak Ibu harus mengkonfirmasi data Bapak Ibu. Kurang lebih di sini ada kode NIK, nomor induk kependudukan Bapak Ibu,
kemudian nama peserta, nama Bapak Ibu, jenis kelaminnya, dan ada mata ujian yang akan Bapak Ibu hadapi. Mata ujiannya nanti dituliskan di sini. Nah, di bawah Bapak Ibu harus mengkonfirmasi kembali, menuliskan nama Bapak Ibu. Mohon namanya ditulis selengkap-lengkapnya, tanpa gelar. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan tanggal lahir. Tanggal lahir ini Bapak Ibu tinggal klik segitiga yang ada di sampingnya, Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya, kemudian bulannya dan tahunnya. Setelah itu selesai, Bapak Ibu harus memasukkan token. Nah, token ini adalah kode yang diberikan oleh petugas di tempat ujian yang fungsinya untuk membuka ujian, untuk membuka soal. Jadi nanti tokennya akan diberikan oleh petugas di ruangan masing-masing. Setelah tokennya dimasukkan, maka Bapak Ibu silakan klik submit. Setelah klik submit, Bapak Ibu akan mendapatkan satu lagi konfirmasi tes. Di sini akan ditunjukkan nama tesnya apa, status tesnya seperti apa, waktunya berapa lama, dan alokasinya berapa lama. Begitu. Kalau kompetensi tes, di sininya dialokasi waktunya hanya 160 menit. Karena yang 10 menitnya nanti di belakang itu untuk wawancara. Nah, tombol yang nanti akan berubah dari warna merah ke warna biru, ini tombol yang ada di bawah ini. Jadi nanti setiap Bapak Ibu pindah dari tes kompetensi ke wawancara, nanti tombol mulainya akan berwarna merah. Ditunggu antara 1 sampai 2 menit sambil Bapak Ibu istirahat. Ketika berwarna biru, maka Bapak Ibu bisa mulai lagi ujian atau mulai mengerjakan soal wawancara. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mengklik tombol mulai tadi, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman soal. Di halaman soal ini Bapak Ibu akan menemukan soal. Ini adalah halaman soal. Kemudian di atas ini ada ukuran soal. Apabila Bapak Ibu yang kira-kira tulisannya terlalu kecil, maka Bapak Ibu bisa pilih tulisannya menjadi besar. Atau terlalu besar, Bapak Ibu kecilkan, bisa. Di sebelah kanan atas, di sini ada identitas Bapak Ibu, ada nama Bapak Ibu. Berikut di sini ada tombol logout. Apa fungsinya tombol logout? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik mulai, maka waktu yang ada di sini akan mulai menghitung. Waktu yang ada di sini akan mulai menghitung. Dihitung sesuai dengan jatah ujiannya. Misalkan jatah ujiannya 170 menit, maka waktunya akan mulai menghitung mundur. Nah, apabila Bapak Ibu terpaksa harus ke toilet dan waktu ini berjalan terus, maka Bapak Ibu diperkenankan dengan seizin petugas, Bapak Ibu mengklik tombol logout. Kenapa mengklik tombol logout? Supaya waktunya tidak berkurang. Ya, tombol logout ini Bapak Ibu hanya keluar dari aplikasi, bukan menghentikan ujian. Bapak Ibu hanya keluar dari aplikasi, waktunya berhenti. Nah, tombol logout ini bukan tombol selesai Bapak Ibu ya. Tombol logout ini bukan tombol selesai. Jadi tombol logout ini apabila Bapak Ibu harus ke toilet atau ada gangguan yang terjadi, nanti akan diarahkan oleh petugas yang ada di ruangan. Kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu ada soal dan ada pilihan jawaban. Bapak Ibu tinggal klik saja di pilihan A, B, C, D, E ini. Atau Bapak Ibu bisa memilih jawaban dengan menggunakan tombol keyboard. Bapak Ibu kalau pilih A tinggal pijit tombol A, pilih B tinggal pijit tombol B. Seperti itu. Di bagian bawah Bapak Ibu bisa masuk ke soal sebelumnya atau ke soal selanjutnya, atau apabila Bapak Ibu ragu-ragu, maka Bapak Ibu bisa mencentang tombol ragu-ragu yang ada di sini. Nah, di sudut kanan ini ada daftar soal. Apabila daftar soal ini Bapak Ibu klik,
maka tampilannya akan keluar seperti ini. Tampilannya akan keluar seperti ini tampilannya. Ada nomor soal yang akan Bapak Ibu dapatkan. Di sini nomor soalnya 49, di sini warnanya biru. Warna biru itu artinya soal ini sedang Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk yang nomor 48 ini warnanya hitam. Warna hitam itu artinya soal tersebut sudah dijawab. Berikut jawabannya ada di lingkaran atas. Jawabannya ada di lingkaran atas. Nah, untuk yang Bapak Ibu mengklik ragu-ragu, maka warnanya akan jadi kuning, biar jadi perhatian Bapak Ibu. Mau dijawab dulu silakan, nanti akan muncul. Tidak dijawab tidak masalah, tapi warnanya akan jadi kuning. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa review apakah masih ada jawaban yang ragu-ragu atau tidak. Nah, itu fungsinya tombol daftar soal yang ada di kanan. Nah, Bapak Ibu apabila sudah selesai mengerjakan, maka Bapak Ibu harus ke soal nomor terakhir. Di soal nomor terakhir, Bapak Ibu, ini agak kurang jelas. Tombol soal selanjutnya ini sudah berganti jadi tombol tes selesai. Jadi, insya Allah aplikasi ini sangat aman. Tidak akan ada Bapak Ibu yang baru mengerjakan soal kemudian langsung klik selesai gitu. Kenapa? Karena klik tes selesainya ada di nomor 50. Kemudian setelah klik selesai di nomor 50 ini maaf bukan 50, soal terakhir, karena soalnya nanti sangat banyak. Di soal terakhir akan ada tombol klik selesai, maka keluar konfirmasi tes. Setelah konfirmasi tes, Bapak Ibu yakin sudah selesai, maka dicentang. Kalau Bapak Ibu ragu, klik tidak, maka balik lagi ke soal. Kalau dicentang dan klik selesai, maka Bapak Ibu akan mendapat konfirmasi kedua. Jadi ini konfirmasinya berulang. Maksudnya apa? Maksudnya meyakinkan bahwa Bapak Ibu betul-betul yakin sudah selesai. Konfirmasi pertama yang tadi, yang ini dicentang dan klik selesai. Konfirmasi kedua di sini diyakinkan lagi. Terima kasih telah berpartisipasi. Silakan klik tombol selesai untuk mengakhiri tes atau klik tombol kembali. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus yakin. Nah, setelah klik selesai maka akan muncul halaman terakhir yang menyatakan Bapak Ibu sudah selesai ujian. Tinggal Bapak Ibu klik logout. Nah, ketika logout maka tampilannya akan seperti halaman yang pertama tadi Bapak Ibu, yang ada username dan password. Begitu. Nah, Bapak Ibu, rencana hasil ujian, tadi sudah ada yang bertanya, rencana hasil ujian, mohon maaf saya harus menulisnya rencana karena sampai saat ini belum diputuskan. Rencananya itu nilai akan ditampilkan begitu Bapak Ibu selesai. Begitu Bapak Ibu klik selesai, maka nilainya akan muncul. Tapi nilai yang ditampilkan bukan nilai akhir. Jadi nilai yang jawaban yang betul. Misalkan Bapak Ibu betul 100 soal dari 150, maka di situ akan tampil 100/150. Jadi bukan nilai jadi, tapi yang ditampilkan adalah nilai betulnya. Kemudian setelah itu akan nilai tersebut akan ditampilkan di layar umum. Di layar umum ini di mana? Di ruang panitia. Di ruang panitia akan ditampilkan juga nanti juknisnya. Kami masih menunggu juknisnya, tapi menurut rencana bahwa nilai Bapak Ibu itu akan ditampilkan di ruang panitia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai punya peserta lain juga. Artinya penilaian ini terbuka, begitu. Kemudian nilai yang tampil ada 3, nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ini disatukan. Kompetensi teknis 1 nilai, manajerial dan sosiokultural 1 nilai,
Kemudian nilai wawancara tertulis juga menurut rencana nilainya akan keluar. Mengenai teknisnya seperti apa, maaf, saya tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian. Gitu. Hanya saja setelah selesai nilainya akan ditampilkan.